Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 951 miliar dolar atau turun sekitar 0,82%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 21.100-an, Ethereum 1.221, BNB 236, XRP 0,36, Cardano 0,49, Solana 40, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,07 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Top performernya adalah Dogecoin dengan kenaikan 10,79% ke 0,075 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin price tops 10-day high as Bitcoin well demand sees huge spikes. Jadi kita ada mendapati satu update data yang menurut saya cukup menarik untuk kita lihat, yaitu adalah jumlah supply yang dipegang oleh para paus yang mempunyai minimal 1000 sampai 10.000 Bitcoin. Tentunya mereka ini adalah paus-paus besar gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, kita mendapati ada semacam spike yang terjadi di sini, oke, yang menandakan bahwa para paus besar itu sangat tertarik melihat Bitcoin berada di sekitaran area 20.000 sampai 19.000. Sedangkan hal yang sebaliknya terjadi ketika kita melihat Bitcoin berada di sekitaran angka 60.000 di awal tahun 2021 kemarin, oke. Dan ketika itu kalian melihat para paus yang memiliki 1.000 sampai 10.000 Bitcoin itu dalam tahap distribusi, ya kan? Sehingga yang menahan harga di sini itu bukan lagi para paus tapi para retail. Dan biasanya itu tidak akan bertahan lama. Karena para paus-paus besar sudah semuanya distribusi dan di sini hanya tersisa orang-orang yang FOMO. Sebelum pada akhirnya kita drop cukup dalam dan kemudian para paus besar mulai start konsolidasi lagi, alias ada sebagian yang mulai start akumulasi namun tidak banyak gitu ya. Kita hanya cenderung sideways di sini dan kemudian kita membuat top kedua di 69.000. Dan baru pada beberapa minggu inilah kita melihat tiba-tiba ada spike lagi yang cukup tinggi di sini, oke? Dan ini biasanya menandai gitu ya fase kapitulasi terjadi. Dan kalau misalnya diperhatikan, ini spike yang mungkin bisa kita bandingkan dengan yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Sedangkan untuk beberapa spike sebelumnya yang terjadi di awal tahun 2022 itu tidak sebanding ya dengan yang terjadi beberapa minggu ini. Kalau kalian perhatikan ya, ini ada spike kecil, di sini juga ada spike kecil, di sini juga ada spike kecil. Rata-rata kenaikan yang terjadi di supply held entities with balance 1K to 10K itu bisa jadi menyebabkan adanya kenaikan harga Bitcoin. Coba kalau kalian perhatikan di sini kita mendapati ada kenaikan dan membuat harga Bitcoin juga naik. Di sini juga sama, kita melihat cenderung paus-paus besar itu akumulasi dan kita melihat harga cenderung naik ke atas. Walaupun di sini kalau kita lihat dari time frame yang besar cenderung sideways, tapi kalau kita lihat time frame yang kecil ya ini cenderung naik gitu ya. Di sini juga sama, kita mendapati spike yang terjadi di bulan Oktober 2021 kemarin sebelum pada akhirnya kita mendapati spike terakhir ke 69.000 dan kemudian kita drop. Oke, apakah kali ini juga menandai bahwa at least kita akan mendapatkan semacam relief rally ke angka-angka mungkin 25.000 atau bahkan 30.000? Who knows? Tapi yang kita tahu sekarang adalah para paus besar juga udah start melakukan akumulasi dalam jumlah yang cukup besar, ya. So, itu adalah yang pertama. Kemudian juga ada CME Gap disampaikan di sini, dan kalau misalnya kita lihat monthly calendar, untuk sementara bulan Juni tahun 2022 menjadi bulan Juni paling buruk gitu ya sepanjang sejarah Bitcoin. Kalau di sini datanya dari tahun 2013 ya guys. Dari tahun 2013 hingga 2021 kemarin, kalaupun ada minus di bulan Juni, itu maksimal hanya di 29% guys. Sedangkan untuk sekarang kita masih floating kurang lebih di angka 32%. Sehingga kalau misalnya nih kita nanti closing monthly candle atau kita closing bulan Juni ini
masih tetap berada di kurang lebih area 20.000 sampai 21.000, maka itu menandai bahwa bulan Juni kali ini merupakan bulan Juni terburuk sepanjang sejarah Bitcoin. Dan ya, kita bakalan lihat lagi lah apakah kira-kira bulan Juli kembali akan menjadi bulan baik seperti yang terjadi di tahun 2021 kemarin, di mana kita menandai bottom koreksi besar di bulan Mei hingga bulan Juli, dan pada akhir Juli kita kemudian start untuk rally dilanjutkan ke bulan Agustus. Oke, so itu adalah berita dan data hari ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian sekali lagi guys, untuk kalian yang masih ngehold dominannya USDT atau stablecoin lainnya, saran saya lebih baik aset kalian daripada nganggur itu kalian stackingkan saja di Bybit. Kenapa? Karena saya baru temukan nih guys, ini jarang banget gitu ya, bahwa kita mendapati ada APY staking USDT itu sampai 22%. Dan periodnya itu fleksibel pula guys. Jadi fleksibel ini artinya apa? Artinya dana kalian itu tidak dikunci, tidak di lock. Kapanpun kalian pengen memakai dana kalian, itu kalian bisa langsung tarik. Jadi ini anggapannya kalian cuma taruh uang kalian di Bybit, atau taruh aset kalian di Bybit, dapatkan bunga tapi nggak di lock. Itulah kelebihannya kalau kalian staking fleksibel. Kalau kalian nggak punya USDT dan punya USDC, kalian juga bisa dapat APY hingga 5,5% per tahunnya. Jadi untuk yang USDT ini yang menurut saya paling menarik gitu ya, 22%. Jadi ini eksklusif hanya untuk Asia Tenggara. Jadi Indonesia termasuk salah satunya gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan karena ini kuotanya sangat terbatas guys. Kuotanya terbatas. Jadi kalau misalnya kalian pengen staking dan staking stablecoin ya tentunya resikonya kecil banget gitu ya guys. Dan kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung, kalau yang sudah mendaftar dengan link saya bisa langsung masuk ke halaman Earn di sini, kemudian Bybit Saving. Tapi kalau kalian yang belum punya account Bybit, kalian bisa mendaftar dulu dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dengan mendaftar menggunakan link referral saya, kalian juga berkesempatan mendapatkan reward hingga ribuan dolar. Dan selain itu, kalian tentunya bisa juga mengikuti staking di sini. Selain USDT yang 22%, USDC juga lumayan besar, BUSD juga 2,2%, Cardano 2,33%, Avalanche 5,2%, dan masih banyak lagi koin-koin lainnya yang bisa kalian stake di sini. Matic juga bisa, kemudian ada NEAR, ada SIBA. Jadi apapun aset-aset kesayangan kalian bisa kalian staking di sini dalam keadaan fleksibel guys. Jadi tidak di lock, kapanpun kalian mau tarik itu bisa kalian tarik. Jadi ini adalah fitur yang menurut saya sangat menarik. Kecuali kalau kalian yang fixed term ya. Kalau ini dikunci. Oke, nah ini kalau misalnya APY-nya juga kalian bisa baca di sini. Walaupun ya tentunya kalau yang fix, biasanya Bitcoin dan Ethereum-nya APY yang lebih besar gitu. Tapi kan kalau misalnya kalian yang tipikalnya trader, kemungkinan kalian pakainya yang fleksibel saja. Karena kan mungkin kalian bakalan jual beli lagi dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Nah kalau itu yang kalian mau, kalian pilih yang staking period fleksibel daripada nganggur gitu ya. Mending kalian kasih dia kerja di sini. Oke, jadi silakan kalian klik link yang sudah ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Bybit. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita bakal mulai dari weekly chart terlebih dahulu guys. Weekly chart, oke. Nah di weekly chart pada akhirnya kita mendapatkan jawaban ya, bahwa sepertinya untuk kedua kalinya kita melihat Bitcoin mampu closing weekly candle di bawah 200 week moving average. Tentunya secara teori ini bukanlah hal yang baik untuk kita lihat. Kenapa? Karena apabila kita masih berada di atas 200 week moving average, maka 200 week moving average tersebut akan menjadi area support. Tetapi kalau kita sudah breakdown di bawah area 200 week moving average, maka secara teori kita akan flip yang harusnya dari area support menjadi area resistance sekarang. Jadi untuk Bitcoin mampu mendapatkan relief rally yang signifikan, sekarang kita punya hadangan yang lain lagi, tantangan yang lain lagi, atau tantangan tambahan, yaitu adalah mampu untuk reclaim lagi area 200 week moving average, yang menurut saya tentunya akan provide some resistance. Kalau kita perhatikan sekarang, 200 week moving average itu berada kurang lebih di sekitaran area 22.400-an. Ini juga bertepatan juga dengan volume resistance yang pernah kita bahas kemarin. Alias kita melihat di area 22.000 sampai 22.500 itu banyak orang ngantri untuk jualan.
gitu ya. Tapi apakah para bulls mempunyai cukup momentum untuk mendorong sampai ke atas? Kita mungkin baru bisa mendapatkan jawabannya dalam beberapa hari ke depan. Nah, kalau kita misalnya zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka sebenarnya kita cenderung dalam keadaan yang sideways ya guys di sini. Walaupun ya kita terus merangkak naik, tapi tidak disertai dengan volume sekali lagi. Ini yang membuat saya agak sedikit skeptis dengan pergerakan sekarang. Dan kita juga sepertinya membuat fake out kemarin. Kita sempat break dari high di sini, namun kita tidak mampu close di atas area tersebut. Nah, kalau misalnya nih guys, kita mampu untuk kembali breakdown dari tren ini adalah pertanda besar bahwa kemungkinan besar kita akan minimal nge-retest area di sini, atau bahkan kemungkinan kita akan drop ke area Fibonacci 0,5 atau 0,618 di sini, di sekitaran area ini. Oke, baru dari sana kita harus lihat lagi apakah ada pelemahan momentum bearish di sini. Kalau misalnya ada, maka kita mempunyai chance untuk start mencari buy setup untuk leg berikutnya ke atas. Tapi kalau kita tidak menemukan adanya tanda-tanda bahwa para bulls sudah kembali masuk dan para bears sudah kehilangan kendali, maka kemungkinan kita akan melanjutkan sell off gitu ya, dan kita akan kemudian meretest area lower low di sini. Baru dari sini lagi kita lihat price actionnya gitu ya. Semuanya nanti tergantung price action ya guys. Kita harus lihat apakah ada tanda-tanda bahwa para bear sudah kehilangan napas, kemudian para bull sudah step in. Kalau sudah ada, kita baru boleh untuk start mencari buy setup. Tapi kalau belum ada dan kita melihat sell off-nya disertai dengan peningkatan volume yang sangat signifikan, maka itu bisa jadi berarti kita tidak akan berhenti di sini dan akan terus melanjutkan down movement minimal ke retest area lower low di sini, atau bahkan bisa menembus ke bawah area tersebut. Kalau misalnya kita sampai mampu membuat lower low, oke, maka target berikutnya adalah, kalau kita perhatikan, tetap berada di lower trend line descending boarding wedge di sini. Yang harusnya kalau kita extend di sini, ini bisa jadi kita akan drop hingga ke sekitaran area 12.000. Dan ini juga bertepatan dengan prediksi banyak sekali orang gitu ya, bahwa 12.000 akan menjadi button terakhir Bitcoin, karena di sekitaran 12.000 berarti kita sudah menandai Bitcoin drop 80 hingga 85%. Dan juga memang di sana kita melihat adanya area support yang sangat kuat gitu ya. Kalau kalian zoom out ke weekly chart, maka kalian akan menemukan area 12.000 ini sebelumnya merupakan area yang sangat signifikan, 11.500 sampai 12.000 lah guys, kurang lebih areanya di sekitaran sini. Oke, jadi itu adalah alasannya kenapa sebagian orang ngerasa 12.000 menjadi area yang sangat make sense bagi Bitcoin untuk kunjungi berikutnya, dan bisa jadi berpotensi menjadi bottom bear market kali ini. Oke, tapi kalau misalnya untuk senario bullishnya adalah tentunya saya sekali lagi pengen ngelihat momentum bullishnya datang disertai dengan peningkatan secara volume guys. So far itu yang missing di sini, tidak ada volume sama sekali walaupun kita terus merangkak naik. Itu yang membuat saya skeptis. Saya pengennya ngelihat ada momentum bullish disertai peningkatan secara volume. Kemudian baru saya pengen cari bullish continuation patternnya. Baru dari sana saya kembali mencari setup dan untuk menambah porsi saya atau menambah posisi saya yang sudah saya buka juga dari sekitaran sini. Oke, jadi itu saja yang saya rasa perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.